In 5, 4, 3, 2, 1, welcome back to I Think Podcast. Farel, thank you udah datang hari ini. Oke, sama-sama Bang Arnold tuh. Menyempatkan waktunya main-main. Udah lama banget juga kita gak ketemu. 2 tahun ya? 2 tahun? 2 tahun. Waktu itu gue ketemu sama lo kan, waktu itu mau ada project. Makanya waktu itu gue ajak lo. Nah ini mungkin bagi yang nonton video ini dan dengerin podcast ini, kenapa Farel ini dulu gue kayak adik gue lah ya, umur kita juga ya kayak adik gue jadinya. Iya. Umurnya masih muda, sukses di bisnis. Sukses nih. Kan kadang sukses pasti beda-beda. Oke, iya. Dan itu nanti gue akan kasih PR sama lo untuk apa sukses menurut lo. Oke. Nah, mungkin share pertama kali adalah apa sih yang lo lakuin sekarang? Ya berhubung corona jadi bisnis gue yang fokus di IO pertamanya jadi pada kepospon ya, kita semua ngalamin dampak corona lah ya. Jadi kemarin kebetulan sekarang tahun ini gue baru mau masuk kuliah nih Bang. Jadi kemarin selama corona ini oke lah duit gue kesampingan dulu, tapi gue mencoba untuk fokus belajar buat ngejar universitas yang gue mau sih. Yalah, utama lah itu. Utama pendidikan ya. Pendidikan ya. Terus bisnis IO gimana sebelum corona? So far tahun ini sebenarnya kalau nggak ada corona gue udah bisa megang beberapa yang menurut gue udah melampaui batas target yang gue taruh untuk tahun ini, di awal tahun ini ya. Berarti bagus sebenarnya kalau bagus banget. Bahkan gue udah ekspektasi gue setinggi langit nih, gue udah plot-plotin bulan April gue mau beli ini, udah gue plot-plotin dan semuanya hilang begitu. Dan puji Tuhannya karena IO itu kan adalah menurut gue tuh salah satu bisnis yang nggak perlu modal banyak. Kita kan cuma punya modal link vendor dan modal ngomong nih kan. Dan untungnya itu, jadi gue belum keluar duit sama sekali. Untungnya adalah di situ. Jadi gue ya rugi waktu sebelum ketemu klien aja sebenarnya, bukan rugi uang yang banyak gitu enggak sih. Nah, gue orang awam banget, gue nggak ngerti IO. Sebenarnya bisnis IO tuh apa sih yang sebenarnya yang lu lakukan? Apa yang lu prepare dari pertama kali ngerintis tuh apa? Sebenarnya gue mungkin ceritain dulu ya kenapa gue bisa bikin IO gitu ya. Sebenarnya dari gue mungkin SD mungkin ya, gue adalah salah satu orang yang suka ikut banyak event, entah itu event pelatihan public speaking atau event pentas seni atau konser atau segala macam. Dan gue jadi menstandarisasi event itu bagus menurut gue tuh kayak gimana. Karena terbiasa. Ya karena terbiasa. Dan karena dulu juga gue bermain musik, jadi gue kenal ada banyak vendor lighting, ada vendor sound system. Gue tahu itu harga pasarannya berapa. Itu dari awalnya kayak gitu. Di satu umur lu berapa tuh? SMP, SMA? Ya SMP lah ya. Otak dagang lu udah ada ya dari umur segitu ya? Oh ya kebetulan kali. Nah jadi sering kali ketika gue ngikutin event, biasanya seringnya Sweet Seventeen sih. Sweet Seventeen teman dengan cewek-cewek zaman sekarang kan, Sweet Seventeen glamor. Gila ya anak-anak sekarang glamor banget. Gue kalau ngeliat anak Sweet Seventeen sekarang tuh udah kayak mau wedding tuh nggak? Oh iya bener. Bener. Budget juga yang turun juga gede kan? Bener banget. Wah udah nggak logik deh menurut gue yang maksud. Nah tapi dari situlah yang gue kemudian ini ada peluang nih di sini. Karena ketika gue setiap kali gue ngikutin event, MC-nya kurs nih kayak ini, kurang asik, formalitas doang nih, udah biasa nih. Terus kalau selama kali gue ada di acara tuh, gue ngikutin kira-kira nyawa DJ sekian, MC sekian, sound system sekian. Otak dagang langsung keluar lah ini. Makanya gini kalau gue bikin ya 30 juta misalkan gitu ya. Habis acara gue tanya dong sama lu pakai apa? Ini X. Habis berapa? 70. Gila lu. 70 juta atau gitu dari situlah akhirnya trigger gue kenapa memutuskan untuk ada satu peluang di bisnis event organizer ini di mana gue bisa bantu teman gue dan yang kedua bisa nyalurin apa yang gue suka dan ya yang terakhir bisa ngasilin duit. Itu dia kenapa gue mau bisnis IO. Itu mulai start di umur? Kalau IO pribadi secara formal gue baru start 2019, berarti gue umur 2017. Gue umur 17 tahun, 16 ke 17 lah. 16 tahun ya. Wow. 16 tahun. Karena kenapa gue baru mulai start gitu, karena buat megang duit puluhan juta bahkan ratusan juta kan tanggung jawab beban moralnya besar. Dan di usia gitu juga ya udah bagus sebenarnya. Ya, puji Tuhan lah ya. Ya tapi kenapa gue akhirnya berani ya karena itu dia, gue merasa yang utama itu bukan uangnya dulu tapi pengalaman dan tanggung jawab yang bisa gue ambil. Benar. Itu kalau gue emang udah berani, oke, baru gue kumpulin tim, baru gue jual marketnya kemana, sasaran gue kemana gitu. Nah yang menarik juga adalah kan pada saat lu jalan IO ini awal kan dari yang tadi lu bilang bahwa ngeliat cuannya, terus itu bagaimana opportunity seperti apa adanya. Mungkin yang orang penasaran juga dengan usia muda segini gimana lu approaching ke klien lo
Which is dimana pasti kan walaupun itu yang Sweet Seventeen teman-teman lu juga, pasti kan lu harus approaching ke orang tuanya. Ada kendala apa pertama kali? Pasti ada dong, mudah banget. Atau malah nggak ada? Basic gue ngeyakinin klien gue untuk bisa pakai gue adalah sebut aja ada nama IOX paling terkenal di Jakarta. Semua orang pasti tahu kalau misalkan bisa nyari Sweet Seventeen atau Prom. Dan gue berani jamin vendor yang punya gue, punya for in production nama IO gue, sama dengan vendor yang X ini. Dan itu gue langsung beberin. Gue strategi marketing gue di awal gue bilang, oke, gue baru di sini, gue baru di bidang ini, baru memulai formalitas bisnis gue, baru sekarang sama lo klien gue pertama. Thank you buat Springfield. Oh, itu pertama. Itu pertama. Dan gue bilang, oke, kita sama-sama aja. Gue akan meringankan beban lo di materi uang dengan vendor yang sama, tapi gue cuma minta untungnya segini nih. Jadi gue pisahin nih harga vendor berapa, gue maunya berapa. Dari situ awalnya. Open-openan berarti langsung? Open-openan. Ya walaupun ya kita tahu lah bisnis ada yang kita gelitik-gelitikin sedikit, tapi itu harga di jauh pasaran, intinya gitu. Jadi yang biasanya di IOX harga 120 juta, mungkin gue bisa habis cuma 50 juta. Gue open-openan. Dan puji Tuhan mereka percaya. Dan mereka percaya. Nah kepercayaan ini yang harus gue tanggung jawabnya, gue pegang bener. Jadi gue selalu bilang sama partner-partner gue berbisnis sama yang jadi kru di situ, gue bilang ini event pertama kita, jangan mikirin cuan dulu, mikirin gimana cara ini berhasil dengan baik agar nama kita bisa naik. Itu fokus gue pertama. Untuk kedua mikir cuan itu pasti ada dong, nggak mungkin kita merugikan. Lu pasti kerja, lu bisnis pasti mikirnya itu. Iya. Nggak bohong. Tapi ya gue tegasin kalau misalkan yang didewakan bukan uang di sini. Pengalaman lu karena dari usia lu juga sebenarnya lu ngincar dari pengalaman. Iya. Gitu. Jadi itu klien pertama lu di situ. Klien pertama gue. Dan yang gue penasaran juga, lu start di usia muda seperti ini. Dari pengalaman gue juga dulu, pada saat gue start di usia muda, nggak tahu sekarang berubah atau nggak. Ada stigma yang orang kayak, lu kan masih umur segini, emang bisa apa sih? Lu ngalamin itu nggak sih di klien-klien lu juga? Gue ke sekolah nih ya pertama. Gurunya nanya gue, kamu kuliah di mana? Kamu kerja di mana? Waduh. Sedangkan yang ngadain prom itu kan kakak kelas gue. Iya. Ya kan? Dan pada saat itu lu masih sekolah bahkan. Iya, gue masih sekolah bahkan. Aduh. Tapi ya gue bukan aja, gue open aja sih. Gue open aja. Gue kelas gini, gue dari sini. Terus bagaimana tanggapan mereka? Speechless. Tapi itu udah tanda tangan. Tapi lagi tanda tangan udah. Jadi yang penting intinya tanda tangan ya. Iya dong. Habis itu next project lo mulai ke ulang tahun, yes, ke company segala macam. Company, yes. Dan pasti ada tantangan baru lagi dong pada saat masuk company. Ada. Apa? Pertama, tantangan menurut gue yang paling nge-distract gue adalah bagi waktu. Karena pada saat itu gue sekolah. Sedangkan kalau event company gue ikut bokap gue itu gue bisa nginep 3 malam sampai 2 malam sampai 3 malam. Dimana gue harus prioritasin waktu yang mana nih, harus gue sia-siain yang mana. Itu tantangan yang pertama menurut gue waktu. Dan kedua, untuk gue nge-handle milenial, anak-anak prom dan Sweet Seventeen akan berbeda dengan gue nge-handle anak umur 40 tahun, bos-bos banget. Iya. Komisaris, bahkan ada yang waktu itu komisarisnya umurnya mungkin 70 tahun udah sepuh gitu. Itu kan kita servis. Tantangan banget buat lo. Iya, servis kita harus lebih baik kan. Dan itu kebetulan bokap gue banyak mengajarkan tentang service excellent ke gue. Gimana cara ngelakuin ke temen lu tuh ngomongnya harus gimana, ke orang yang umur segini tuh harusnya gimana. Dan itu yang benar-benar gue jaga. Itu yang harus gue jaga gitu sih. Oke. Ini menarik juga menurut gue adalah terserah lu mau jawab atau enggak, tapi ini menjadi suatu pertanyaan buat gue yang paling menggelitik lah saat ini anak muda, bahwa di bisnis lu ini apakah ada ikut campur dari tangan bokap lu juga? Sama sekali nggak ada. Sama sekali tidak ada? Sama sekali nggak ada. Jadi lu merintis dari nol? Dari nol. Wow. Ya. Sama sekali nggak ada. Bahkan sometimes gue dipandang sebelah mata juga sama orang tuh. Kamu ngapain meeting sampai malam gini. Tapi ya gue tahu gue melakukan sesuatu yang worth it menurut gue. Gitu. So jadi bisa dibilang bahwa pengaruh orang tua di bisnis lu ini tidak terlalu besar sebenarnya. Tidak ada sedikit pun sih. Tidak ada sedikit pun. Ya, tapi lu pasti cukup belajar banyak dong sama bokap lu juga. Kalau misalkan pembelajar, gue bisa sampai saat ini karena bokap gue, jujur aja. Role model gue dalam hidup gue bokap gue. Gue banyak belajar dari bokap gue karena belakang ini bokap gue ada bisnis yang ya mungkin bisa dibilang event lah ya. Dia suka bikin event dan gue selalu jadi bisa dibilang ya ngebantu dia lah, sekretarisnya dia lah. Iya. Dan dari situ gue melihat
gue belajar dan gue mencerna. Itu sih pembelajaran terbesar dalam gue sih. Apa aja yang lo belajar dari bokap lo dan yang lo aplikasikan sekarang? Gue paling salut sama bokap gue gimana cara dia ngomong. PR, public speaking. Itu paling gue salut. Dan yang selalu bokap gue ingetin adalah lo harus punya pendirian. Kalau lo udah mikirin uang, udah. Orang kaya cepet bisa. Prinsip gue bilang sama diri gue sendiri tuh kayak gini. Orang jadi orang kaya gampang, jadi bandar narkoba cepet kaya. Tapi Tuhan gak tidur, jatuhnya cepet. So, gue setia pada proses sih. Dan itu yang diajarkan bokap lo sama lo. Sampai hari ini bisnis lo seperti ini. Dan habis itu lo jalan IO udah berapa lama jadi akhirnya? Tahun ini setahun ya. Setahun, mau ke 2 tahun lah. Setahun sih. Apa aja yang lo pelajarin selama bisnis berarti? Kan lo juga sendiri kan baru mau masuk kuliah kan? Which is dimana berarti secara bisnis lo belajar di lapangan. Apa aja yang lo pelajarin dari pengalaman lo? Dari bisnis gue? Yes. Of course pertama tanggung jawab yang besar sih. Karena lu bayangin deh bang, kalau misalkan lu pada saat itu punya klien, lu megang duit dia 50 juta dan pada hari itu tiba-tiba vendor sound system gak datang, akan jadi apa acara itu? Pernah kejadian nggak tapi? Enggak, puji Tuhan nggak pernah kejadian. Belum pernah. Tapi yang gue bilang acara jam 6:30, gue bilang paling telat jam 6 ya, gue calling MC paling telat jam 6 ya, dia 6:15 kan deg gitu, ada siapa yang gantiin ya, aduh ini sekolah internasional lagi ngomongnya billing, ya itu sempet kayak gitu. Tapi ya itu dia, pertama yang gue pelajari paling banyak itu adalah rasa tanggung jawab yang besar, dan yang menurut gue nggak bisa didapetin di mana-mana itu adalah experience sih. Experience dalam arti lu pasti bisnis pernah gagal kan. Ya lu nggak mungkin belajar gagal dari orang lain cuman ngeliat tanpa lu lakuin tuh nggak ada apa-apa menurut gue. Rasanya juga beda. Ya rasanya udah beda, gamparannya tuh beda. Selama setahun ini kegagalan apa yang lu pelajarin akhirnya kayak gue baru tahu ini nih dalam setahun ini? Kalau sebenarnya gue gagal tuh udah dari bertahun-tahun lalu sih. Jadi gue udah gagal tuh dulu. Kalau gagal yang ya kayak sekarang aja nih corona ini, gue udah yang tadi gue bilang kan, gue udah postpone. Ya, jangankan postpone, ini cancel. Ada? Semua cancel. Oh, bukan di postpone? Bukan postpone. Semua cancel. Ngeri kalau bisnisnya kayak IO gitu, mereka lagi stres banget berarti sih. Iya dong. Makanya gue kasihan juga sih sama vendor-vendor sound system. Mereka cuma cari duit dari situ kan. Gue kasihan. Dan ya akhirnya apa yang lu pelajarin selama ini, selama lu bergagal berkali-kali, yang gue yakin maksudnya tidak mungkin menjadi seorang Farel yang punya bisnis di saat usia muda tanpa ada kegagalan yang lu pernah alamin, dan itu pasti banyak. Yang paling penting yang kegagalan ini yang sudah gue alami berkali-kali itu adalah masalahnya tuh rootnya tuh akarnya tuh cuma satu sih menurut gue. Apa? Dari pemilihan tim. Dengan siapa lu partner berbisnis? Itu yang bisa jadi batu sandungan. Oh gitu. Iya. Gitu ya. Kenapa Pak? Kita juga pengalaman. Ya pasti mungkin lu lebih berpengalaman lah bang, kita. Sama lah. Pasti karena gini, gue nggak bisa bilang bahwa that's why makanya kenapa gue bikin podcast ini dan gue ngundang semua orang, semua background segala macam. Gue nggak mandang lu baru lulus SMA, karena yang gue lihat adalah bukan karena lulusan SMA-nya, tapi pengalaman lu di bisnis seperti apa. Iya kan? So, mungkin aja di saat ini gue bisa belajar sama lo. Iya. Karena pasti kegagalan kita beda. Iya, betul. Industri kita beda. Iya. Punya background sendiri. Punya background beda. Background lo apa, background gue apa. Pasti beda. So, jadi pasti kegagalan beda-beda. Yes. Gue tertarik di tim. Karena mungkin kita punya ada satu hal yang agak mirip di sini. Apa yang lo pelajarin pada saat bikin tim kalau gitu? Di bisnis lo kemarin? Sometimes sekarang kita kalau misalkan kita ada bertiga sekarang, kita mau bikin, ayo kita bikin A, kita pasti bertiga semangat karena mikirnya duit, pasti semangat di awal, pasti semangat. Tapi orang-orang kayak gini nih, makanya gue bilang nih, dalam pribadi gue nanamin kalau bisnis jangan lebih dari 3 orang deh, ribet. Gue nyatuin pikiran 3 orang aja tuh udah, maksudnya udah visi misinya udah beda, bisa jadi kan, gak ada yang tahu. Jadi menurut gue kalau misalkan lu pada mau nyari tim itu ya, satu, jangan cari tim yang mendewakan uang. Apalagi lu baru mau bikin bisnisnya. Karena menurut gue satu kalimat yang bokap gue bilang ke gue ya, kalau kamu bikin bisnis baru, kamu itu masih mupuk. Kalau kamu nyari temen yang udah mau nanam aja nih, mau terima untung, nggak bakal jadi, hancur duluan. Dan itu benar. Dan itu udah pernah lu alamin? Gue udah pernah alamin beberapa kali. Oh, nggak cuma sekali 2 kali? Nggak cuma sekali 2 kali.
Dan masalahnya selalu dengan uang atau ada yang lain juga? Uang dan itu sih. Satu uang atau enggak ada yang temen gue udah kaya banget, udah nggak mikir duit lah istilahnya, tapi dia ya itu tadi semangat di awal, spiritnya di awal. Giliran sekali gagal udah males. Nah ini menarik nih, maksudnya bukankah banyak banget anak-anak yang maksudnya nggak usah ngomong di generasi lu ya, di generasi gue juga banyak yang kayak, kalau gue bilang kayak semangatnya semangat soda, pas dibuka set terus hilang. Banyak banget seperti itu. Yes. Pertanyaan gue adalah, kenapa lu tidak seperti itu? Apa yang menyebabkan lu tidak ada di jalur pemikiran itu? Gue pernah dengar kalimat ini nih. Dalam berbisnis tuh lo harus punya 3K. K pertama adalah kemauan, hope, harapan. Tapi gue sadar harapan itu bukan di dalam strategi. Harapan itu bukan strategi. Kalau lo udah punya kemauan, kemudian yang kedua adalah komitmen. Lo mau jadiin apa bisnis ini? Dan hal yang ketiga yang paling susah menurut gue adalah konsistensi. Konsisten. Itulah yang kadang-kadang poin ketiga, kemampuan udah ada, komitmen udah ada nih, ayo kita pasti gini, ntar udah uang gampang. Tapi konsistensinya nggak ada. Sekali runtuh, udah. Menurut gue tuh di dalam segala apapun ya, ini bisa diterapin kemanapun. Ketika lu udah konsisten, kalau udah konsisten tinggal nemu kliknya aja di mana. Tinggal nunggu turning point aja lu di mana naik. Itu menurut gue sih. Dan lu harus, makanya gue bilang tadi, lu harus sabar, harus setia dengan proses. Nah, pertanyaan gue berikutnya adalah dari tadi lu nyinggung dari 3K tadi. Sebenarnya dari 3 tadi ya, menurut gue yang paling berat itu dari konsisten. Yang tadi lu bilang. Apa yang bisa membuat lu untuk terus konsisten di jalan ini? Karena which is dimana kalau dibilang lu sudah cukup, ibarat kata keluarga lu udah cukup, pasti cukup untuk kuliah, untuk makan, pasti cukup, bergaul juga cukup. Apa yang membuat lu untuk konsisten kayak enggak, gue mau nyari duit sekarang nih. Dan gue tahu bahwa lu gagal juga banyak, tapi lu nggak stop di situ. Apa yang bikin lu tetap konsisten? Sebenarnya gue lebih ke iri sih. Awalnya tuh gue iri. Dari banyak lah, kita tahu sekarang banyak orang-orang muda udah sekaya apa. Dan gue ngelihat kenapa dia bisa, gue enggak ya. Dan ternyata satu kunci yang gue ketemu adalah karena mereka berani nyoba. Itu pertamanya. Dan sekarang kalau gue udah berani, ya kalau gagal sekali udah nggak coba lagi tuh. Ya itu yang tadi gue bilang, konsisten. Jadi gue ya harus coba terus. Karena di bidang ini pun gue suka. Gue ngejalanin ini bukan pakai otak sama fisik gue doang. Gue juga jalanin pakai perasaan kan. Pakai hati itu lah. Kenapa kita diajarin, bokap gue selalu bilang, kamu tuh jangan cuma mau dilayani, tapi kamu harus belajar melayani. Ya kayak gitu, nilai-nilai kayak gitu yang nguatin gue sih. Jadi awalnya adalah sebenarnya cuma karena dari iri, tapi lu merubah iri ini menjadi hal positif di dalam diri lu. Untuk terus berjuang. Tapi kita nggak bisa pungkir bahwa di level orang tinggi pun saja, gua pun udah sampai di umur ini, kita nggak bisa bohong bahwa pasti ada down. Stressful. Pasti ada. Pasti. Gimana lu ngadepin? Usia lu masih muda, untuk berkata stop bisa aja. Mungkin kadang-kadang lu bisa lupa juga kayak, iya gue harus sukses, kadang-kadang bisa lupa. Gimana lu bisa controlling seperti itu? Buat gue kalau lu tiba-tiba stuck ada di satu sisi yang down gitu ya, ya sedih, it's okay, itu manusiawi. Tapi gue pasti punya jangka waktu buat gue sedih. Gak mau berlarut-larut, karena kesedihan yang berlarut-larut itu bukanlah solusi yang baik, itu gak menyelesaikan apapun kan. Jadi ya udah, kalau misalkan sedih, aduh gagal, ya udah coba lagi, gue bangkitin lagi deh semangat gue, cari lagi yang lain. Pasti gue percaya pasti ada jalan deh. Jadi ibarat kata lo itu sudah juga memberikan satu ruang di dalam hidup lo untuk bahwa nggak apa-apa gue down, nggak apa-apa gue sedih, tapi ada time-nya di sini kayak gue sedih 2 hari, habis itu gue harus lupa. Iya. Gue mengaplikasikan itu ke diri gue. Dan gue jamin setiap kegagalan gue itu membawakan satu kebaikan. Gue pasti banyak belajar dari situ. Kalau Soekarno bilang mati 1 tumbuh 1000 kan. Ya. Gue mikir gitu ya. Sekarang pengen gue mati semua, tahun depan harus ya berkali-kali lipat lagi tujuan ke target gue itu sih. Gila. The best sih. Asli. Gue salut sih. Gue salut banget sama lo dimana saat usia lo masih muda banget. Oh gitu ya. Masih 18 tahun men. Ya, 18 tahun. Gila. Maksudnya kayak lu bilang emang tadi bener, banyak anak muda yang sekarang udah sukses. Banyak banget anak muda yang sukses. Tapi kita tidak bisa membuka mata bahwa kalau kita lihat dari jumlah populasi atau dari data, yang di zona nyaman itu kayaknya jauh lebih banyak sepertinya. Apalagi di saat umur lu di 18 yang baru lulus SMA, untuk berpikir bisnis, untuk berpikir nyari duit, bukankah saatnya lu masih nongkrong-nongkrong aja? Iya gak sih? Iya sih. Harusnya di umur lu segini kan kalau
Gue nggak tahu ya. Pada saat gue kalau ngeliat kan anak zaman sekarang paling nongkrong, main sama temennya SMA, mikirin apa sih? Pusingnya apa sih? Iya benar. Masa-masa itu kan berarti lu hilang nggak sih sebenarnya? Kebetulan mungkin gue bisa dibilang dari lingkungan gue, dari angkatan gue tuh gue mainnya kecepatan. Kecepatan gimana? Jadi yang mereka masih di rumah main game, gue udah nongkrong sama anak-anak yang lebih dewasa dari gue. Dan gue break the rule. Gue cabut-cabutan dulu sama orang tua gue. Diam-diam. Maksudnya, jadi gue selalu mensyukuri apapun yang terjadi ke belakang. Maksudnya bisa dibilang gue dulu bangor ya mungkin ya bisa dibilang ya. Kalimat anak muda itu zaman-zaman gue SMP. Tapi karena gue udah kenal itu duluan, jadi pas sekarang ini gue gak norak. Kan sekarang ada dong bang, pasti lu punya, pasti lu tahu dong, ada orang yang SMA baru boleh main, wah langsung kelabing, langsung bisa kena narkoba. Gue nggak ngebayangin apa jadinya gue kalau misalkan gue baru kenal kebebasan itu sekarang. Dan puji Tuhan, gue udah ngalamin itu dulu. Jadi gue sekarang udah bisa kontrol. Gue tahu limit-limit yang harus gue lakuin gimana. Karena lu udah nyoba dulu di awal. Iya. Dan poin positifnya adalah ketika gue main bersama teman-teman gue yang lebih tua, pemikiran gue juga satu langkah lebih maju daripada angkatan gue. Yang menarik juga adalah dengan pergaulan lu seperti itu, apa yang pertama kali mendasar lu untuk bergaul yang sama mungkin lebih senior lah ya, senior di atas lu. Ya. Lu bisa berpikir seperti itu, bagaimana lu bisa dapet itu? Karena awalnya itu adalah gara-gara pada saat itu usia sebaya gue tuh pada main game semua nih. Dan lu enggak? Dan gue enggak. Oh. Dan gue enggak. Iya. Terus stigma orang tua, stigma guru-guru kepada orang yang udah nongkrong ngerokok jelek banget dong pasti. Dan setelah gue ada di situ lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Lu nggak bisa ngejudge orang ngerokok itu jelek, pasti nggak sukses, nggak bisa kan. Dan karena gue nongkrong di situ, wah ternyata lebih banyak positifnya kok, orang mereka pikirannya lebih dewasa kok, kayak gini-gini, gue jadi bisa banyak lebih tahu, linknya lebih banyak ya, kenapa gue harus jauhin gitu. Tapi lu tidak bisa melepaskan bahwa dari image itu jelek kan, dari guru-guru lu atau bahkan mungkin orang tua lu juga mungkin bisa berpikir seperti itu nggak sih? Iya, dan gue nggak peduli itu. Gue nggak peduli. Buat gue, bandel itu urusan lu masing-masing sama diri lu. Tapi yang paling penting dan yang paling pertama tuh adalah etika lu. Attitude lu sama orang tua gimana. Itu so far kalau misalkan gue masih punya etika, tapi gue bergaul sama ini ya nggak ada masalah. Menurut gue. Berarti masih ada nilai-nilai yang lu pertahankan untuk itu. Ya. Ya pasti ya karena mungkin bimbingan keluarga ya gue bisa jadi kayak gini ya. Pasti gue walaupun gue belum pernah ketemu orang tua lu, I guarantee keluarga lu ngedidik lu dengan amat sangat baik. Iya. Kalau nggak gitu nggak akan keluar jadi seorang Farel saat ini. Pasti. Lu belajar dan dari tadi lu juga cerita bahwa lu belajar sama bokap lu segala macam. Gue rasa mereka ngajarin lu dengan cukup amat banyak. Iya. Walaupun dengan cara pasti berbeda-beda. Iya. Pasti. Setiap anak pun juga pasti sama orang tuanya kan pasti ada hal-hal yang kayak ada yang nggak cocok, ada apa, tapi bisa jadi anak seperti lu ya karena orang tua lu, men. Iya, pasti. Gila. Terus gimana plan kedepannya lu akan ngelakuin apa di bisnis lo? Buat IO gue sendiri, gue ngelihat sekarang ini adalah fase di mana banyak orang yang gabut di rumah, penghasilan turun dan pengen nyari duit. Iya. Itu pasti baik banget. Anak-anak muda, aduh gue bisa bikin apa ya? Ada yang jualan makanan, jualan apa. Yeah. Dan gue mungkin ngelihat situasi kondisi juga ya, ngelihat sitcom. Gue pengen punya cita-cita tuh mungkin lagi kita omongin buat bulan September November. Oke, tahun ini ya berarti. Tahun ini akhir tahun. Ya kita lihat sitcom ya. Kalau misalkan ya corona semakin menurun, gue pengen bikin satu kayak event namanya Entrepreneur Corner aja ya. Entrepreneur Corner. Jadi gimana kita nanti ya mungkin Bang Arnold nih bisa nih jadi pembicara di situ. Bikin lah. Ya, itu lagi Gue seneng lah ngeliat anak-anak. Maksudnya yang muda kumpul jadi satu, bikin sesuatu keren. Terus itu dia yang mau. Itu sudah ada plan mulai kayak berencana bikin di mananya segala macam, udah kepikiran kah? Kebetulan udah ada. Rahasia kah atau enggak? Tunggu aja nanti. Berarti di September berarti ya? Iya, kurang lebih September November kita lihat perkembangan. Oke. Terakhir mungkin ya, bukan tips kali ya, tapi dari lo sendiri buat teman-teman lo, seangkatan lo, atau mungkin di atas lo, atau mungkin di angkatan gue juga, kita tidak bisa pungkiri bahwa pergaulan sekarang ini godaannya gede banget.
Yep. Apalagi dengan adanya media sosial segala macam ya. Iri itu pasti makin pengen banget lah ya. Dari lo terakhir, bagaimana lo ngatasin itu? Media sosial kayak, ih dia kan lagi nongkrong di sini, dia gini, dia gini, dia beli ini, dia dari sini. Apa yang lo lakukan untuk sekarang lo bisa tetap stick di sini, pergaulan lo ya so far ya fine aja. Ya, kalau gue dari dulu punya pandangan kayak gini, mau lu ngatain apapun tentang gue, stigma lu buruk apapun tentang gue buktiin suatu saat lu yang mengagumi gue pada saatnya nanti. Gue bakal ngebungkam semua omongan lu. Kalau misalkan sekarang kita bungkam satu-satu kan percuma, wasting energy kan kayak gitu kan. Ngapain capek, orang lu gak berguna juga buat hidup gue kan kayak gitu. Ya gue sih, ya suatu saat nanti gue bakal bilang ke diri gue sendiri, lu pasti bakal bangga sama gue punya teman kayak gue misalkan kayak gitu. Itu yang lo tanam terus ya? Itu yang gue tanam terus. Jadi kita nggak perlu mikirin orang lain, omongan orang lain. Lakukan apa yang kita pengen lakukan selama itu masih tetap di jalur norma-norma yang baik, etika kita masih ada. Lakukan paling the best dan tunjukkan sama orang bahwa kita akan sukses itu. Sip. Thank you Farel udah datang sharing-sharing. Semoga bermanfaat juga yang buat dengerin juga semuanya.